Ibaratnya kita ini kertas ya, kertas putih. Kalau kita melakukan dosa, titik hitam nempel. Oleh karena kemungkinan besar kita akan melakukan kemaksiatan, kemungkinannya bukan kecil ya, tapi besar. Oleh karena itu kita harus selalu meminta ampun kepada Allah. Yang namanya kemaksiatan itu seperti candu. Kita sudah mencoba untuk berhenti, tapi kadang-kadang dia kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di channel Supi Media. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian dari kitab Tajul Arus karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang akan dibawakan oleh Kang Ahmed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita akan melanjutkan kajian kitab Tajul Arus karangan dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari, masih membahas tentang taubat. Ani Syekh Makyuddin Al-Asmari wa kana minal abdal as-sab'ah. Ini adalah kaul yang disampaikan oleh Syekh Makyuddin Al-Asmari. Beliau adalah salah satu dari wali abdal yang ada 7 ya. Qala kuntu fi tidai amri akhyatu wa anfaqu min dzalik. Syekh Makyuddin mengatakan di awal permasalahanku katanya, maksudnya di pagi hari gitu. Akhyatu wa anfaqu min dzalik. Aku menjahit dan aku menginfakkan dari hasil jahitan itu. Wa kuntu a'addu kalami bin nahar, dan aku hitung ucapanku di siang hari. Fa idza ja'al masa hasibtu nafsi fa ajitu kalami qalilan. Dan ketika pada sore hari aku hisab diriku. Fa ma wajadtu fihi min khairin hamidullah. Manakala dari ucapanku itu ternyata ada kebaikan, maka aku memuji Allah. Wa syakartuhu alaih, dan aku bersyukur kepadanya. Wa ma wajadtu fihi min ghairi dzalik, tapi kalau bukan kebaikan dari ucapanku itu, tubtu ilallah, maka aku bertobat kepada Allah, wastaghfirtuhu, dan aku minta ampunan kepadanya. Jadi masih meneraskan tentang bahwa setiap hari kita harus menghisab, menghitung-hitung ucapan kita. Seperti halnya harta ya. Kadang-kadang kan kalau kita punya duit 1 juta gitu, pas sore hari kok ujug-ujug habis gitu. Kan kita tanya, perasaan gak beli apa-apa ya? Nah kita tuh hitung dari beli bensin, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Sampai sedetail mungkin, oh masih ada kurang nih, 200.000 lagi nih buat beli apa? Dicari. Nah, itu kalau harta gitu biasanya kita suka hitung. Tapi kalau ucapan itu kita jarang sekali menghitung. Seolah-olah ucapan kita itu nggak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Padahal ucapan dengan harta itu sama. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan yang lebih parah lagi, yang namanya dosa ucapan itu tidak terasa. Kita ngomongin orang, nyakitin orang dengan ucapan, itu nggak kerasa. Ya karena memang mulut itu nggak bertulang kan. Kadang-kadang saking asiknya, tiba-tiba di sela-sela perbincangan kita ternyata ada orang tersinggung. Nah, dengan tanpa mengucapkan sepatah kata pun orang lain itu bisa tersinggung. Apalagi kalau kita dengan seenaknya menghambur-hamburkan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Sehingga orang lain itu yang kita ajak bicara kadang-kadang tersinggung. Orang lain yang mendengarkan kadang-kadang rasa sakit hati dan lain sebagainya. Makanya di sini Syekh Makyuddin selalu setiap hari dihitung tuh apa aja yang saya ucapkan tadi pagi. Ini jarang sekali orang yang melakukan ini. Kalau ngitung-ngitung duit semuanya melakukan ya, tapi kalau yang menghitung ucapan ini dari pagi sampai mau tidur ini jarang sekali. Kemudian wa'alam annahu idza kana laka wakilun. Ketahuilah bahwa ketika engkau punya sekretaris, punya juru tulis, seandainya kita punya juru tulis, punya sekretaris, yuhasibu nafsahu, yang mana setiap hari mencatat
omongan kita, perbuatan kita. Wa yuhaqqiquha, dan wakil ini selalu mengingatkan akan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Kalau salah, dibenarkan. Fa anta la tuhasibuhu, maka kalau kita punya sekretaris, ya kita nggak perlu menghisab diri kita. Kita nggak perlu menghitung-hitung ucapan kita dari pagi kita ngomong apa, karena udah ada yang nyatet kan, udah ada yang mengingatkan lagi. Limuhasabati nafsihi. Wa in kana wakilan ghairu muhaqqiqin li nafsihi fa anta tuhasibuhu. Tapi kalau kita nggak punya sekretaris, nggak punya orang yang selalu mencatat omongan kita dan juga memperbaiki atau mengingatkan apa yang kita ucapkan, fa anta tuhasibuhu, maka kita harus menghisab diri kita. Wa tuhaqqiquhu, dan membenarkan, memperbaiki apa yang kita ucapkan. Wa tubalighu fi muhasabatihi, dan kita harus sungguh-sungguh untuk menghisab ucapan kita itu. Ini maksudnya kalimat ini seolah-olah ngenyek ya. Kita itu manusia biasa. Tidak mungkin kita itu punya juru tulis yang selalu mencatat kita dan mengingatkan apa yang telah kita ucapkan. Memang ini terjadi, tetapi pada beliau-beliau yang tingkatannya adalah kekasih Allah. Contohnya para nabi dan para rasul. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad, itu kan Kanjeng Nabi selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Sehingga ketika beliau ini ada terpleset misalkan ya, tapi nggak mungkin. Kanjeng Nabi ini selalu diingatkan oleh malaikat Jibril. Fa'al hadza yanbaghi ayyakuna amaluka kulluhu lillahi ta'ala. Maka seyogianya, sebaiknya apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan itu semuanya diperuntukkan untuk Allah. Wala taro annaka taf'alu fi'lan la tuhasabu bihi wala tuhaqqaqu. Dan jangan pernah melihat, jangan pernah menyangka bahwa apa yang kita lakukan itu nanti tidak akan dihisab atau tidak akan dipertanggungjawabkan. Itu tidak akan mungkin terjadi. Selalu apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sekecil apapun, dari sini kita memahami ya, bahwa oh Kanjeng Nabi ini karena orang yang sangat-sangat baik ya hatinya, sangat-sangat tawadu di hadapan Allah. Oleh karena paham akan hal ini, bahwa di akhirat nanti sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun ucapan kita, itu akan dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa? Untuk apa? Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya Kanjeng Nabi dalam sehari tidak kurang dari 70 kali meminta ampun. Apalagi kita manusia biasa, yang selalu ucapan kita itu keluar dari nafsu kita, bukan dari wahyu. Apa yang kita ucapkan itu hampir 90% keluar dari nafsu kita. Kalau para nabi enggak, nabi selalu mengatakan sesuai dengan apa yang diwahyukan. Lanjut ya. Wa idza waqa'a minal abdi dzambun waqa'a ba'dahu dzulmah. Nah, ini kenapa kita harus selalu bertobat kepada Allah? Karena ketika seorang hamba itu melakukan dosa, waqa'a ba'dahu dzulmatun, maka di dalam dirinya akan ada titik hitam. Ketika kita melakukan dosa, maka kita akan punya satu titik hitam. Ibaratnya kita ini kertas ya. Kertas putih. Kalau kita melakukan dosa, titik hitam nempel di situ. Lakukan dosa lagi, nempel lagi, dan seterusnya. Fa mitsalul ma'siyah kanar. Maksiat itu seperti api. Wa dzulmah dukhanuha. Dan yang namanya kegelapan itu adalah seperti asap. Ada api, ada asap. Ya. Faman auqada fi baitin sab'ina sanah ala tarahu yaswadu. Kita seandainya zaman dulu ya, kalau masak di tungku ya, itu kan pakai kayu. Setiap hari kita masak pakai kayu selama 70 tahun. Kira-kira itu dapur hitam nggak? Hitam. Kenapa? Karena apinya selalu menyala tiap hari. Mau nggak mau asapnya akan naik ke atas, dan asap itulah yang mempengaruhi hitamnya dapur rumah kita. Seperti halnya diri kita. Ketika kita melakukan maksiat, maka hati kita akan menjadi hitam. Semakin banyak kita melakukan maksiat, semakin menjadi hitam. Kadzalika al-qalb.
yusawwidu bil maksiyah, begitu juga hati akan menjadi hitam ketika melakukan maksiat. Fala yatharu illa bittaubah ilallah. Maka tidak ada jalan untuk bisa mensucikan hati itu kecuali bertobat kepada Allah. Memang yang namanya kemaksiatan itu tidak akan pernah hilang di atas muka bumi. Yang namanya setan iblis itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia. Jadi kemungkinan besar kita sebagai manusia akan terus melakukan kemaksiatan. Kemungkinan besar ya, kita itu akan terus melakukan kemaksiatan. Oleh karena kemungkinan besar kita akan melakukan kemaksiatan, kemungkinannya bukan kecil ya, tapi besar. Oleh karena itu kita harus selalu meminta ampun kepada Allah. Setiap apa yang kita lakukan itu kadang-kadang selalu menimbulkan maksiat. Kadang-kadang bahkan kebaikan yang kita lakukan pun bisa jadi itu adalah sebuah kejahatan. Awalnya baik, tapi bisa menjadi sebuah kejahatan. Bisa jadi. Apa contohnya? Kebaikan yang diiringi dengan kesombongan. Itu kan dosa. Sebuah kebaikan yang awalnya adalah kebaikan, tapi justru menjadi malapetaka untuk diri kita, menjadi dosa. Yang namanya setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda kita, dan berbagai macam cara dia lakukan untuk supaya dia cari teman sebanyak-banyaknya nanti di neraka. Fasaradh dhillu wa dzulmah wal hijab muqaranatun bil maksiyah. Oleh karenanya yang namanya kehinaan, kegelapan, hijab itu selalu berdampingan dengan kemaksiatan. Kemaksiatan ini apa ya? Bisa dikatakan seperti candu. Orang yang kalau udah kecanduan obat-obatan terlarang, kira-kira bisa nggak berhenti? Susah. Meskipun memang sulit. Begitupun kemaksiatan. Ketika kita rutin melakukannya, maka akan susah untuk diberhentikan. Dan ketika kita sudah mampu untuk berhenti dari kemaksiatan, entah itu 5 tahun, entah itu 10 tahun, kadang-kadang yang namanya kemaksiatan itu muncul lagi. Datanglah teman kita yang lama 20 tahun gak ketemu-ketemu, mampir ke rumah. Halo Kang, gimana kabarnya, sehat? Ayolah kita jalan-jalan, di rumah aja ngapain, katanya. Yang namanya kemaksiatan itu seperti candu. Kita sudah mencoba untuk berhenti, tapi kadang-kadang dia kembali lagi. Sok kalau nggak percaya, sesuatu yang nikmat bentuknya, sesuatu yang enak, ya sesuatu yang dosa, itu kadang-kadang terngiang-ngiang. Dan disitulah yang namanya Kanjeng Nabi mengatakan jihadun nafs, berperang melawan hawa nafsu di sini. Jadi yang perang itu sekarang bukan hanya Palestina dengan Israel, kita pun setiap hari seperti itu, berperang dengan hawa nafsu kita. Udah lama berhenti, datang lagi. Misalkan tadinya dia nih menyerupai istilahnya teman, nggak mempan, datang sebagai kekasih, ngajak kekasihnya. Nggak mempan juga, datang dia menyerupai seorang kiai. Setan itu berganti-ganti rupa, nggak mempan dengan si A, dengan si B. Ya namanya setan kan menyesuaikan dengan siapa yang akan digoda. Pejabat, ya dia akan digoda dari posisi jabatannya. Seorang kiai pun sama, dia akan digoda dari posisi seorang kiainya. Jadi jangan punya keyakinan bahwa saya nggak mungkin digoda setan. Nggak ada di dunia ini manusia, nggak ada satupun manusia yang bisa terhindar dari godaan setan. Baik itu santri, baik itu pejabat, baik itu kiai, semuanya akan digoda oleh setan. Dan menyesuaikan dengan profesinya. Fa in tubta ilallah wa alat atharudz dzunub wala yadkhulu alaika al-ihmal illa bi ihmalika mutaba'atin nabi. Kalau kita bertobat kepada Allah dan juga menyesali akan dosa-dosa, wala yadkhulu alaika al-ihmal, dan kita tidak akan bisa menghilangkan kemaksiatan itu illa bil ihmalika mutaba'atin nabi, kecuali dengan mengalihkan kemaksiatan itu dengan mengikuti kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi cara yang paling efektif untuk menghilangkan kemaksiatan yaitu dengan mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Masalah. Mungkin kajiannya sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian yang dijelaskan oleh Kang Ahmed sudah selesai. Jadi kita banyak tersindir ya dari kita. Banyak sindirnya. Bagi kalian yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar dan insya Allah kami pihak channel Supi Media akan menjawab satu persatu. Oh iya, bagi kalian yang ingin memaparkan suatu produk, bisa dikirim atau bisa chat admin kami ya. Terima kasih, kajian atau pertemuan malam kita hari ini sudah selesai. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq.